Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Rumah produsen tahu di Lampung Utara ludes kebakaran. Seorang warga Cina ditangkap petugas polisi dan petugas imigrasi karena mencabuli remaja putri. Kematian mahasiswa Universitas Lampung yang diduga dianiaya seniornya saat mengikuti acara organisasi kampus mulai diusut polisi. Ratusan mahasiswa Universitas Lampung Selasa malam menggelar aksi simpati meninggalnya teman mereka bernama Muhammad Pratama Wijaya Kusuma usai mengikuti pendidikan dasar organisasi kampus mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan. Massa menyalakan 1000 lilin dan mendoakan mendiang yang dipusatkan di Jalan Bundaran dalam kampus Unila. Aksi menyalakan lilin sebagai simbol cahaya mencari cahaya penerangan keadilan atas meninggalnya Pratama. Dalam aksi tersebut, massa menuntut pihak kampus dan polisi segera mengusut dugaan kekerasan dalam pendidikan dasar yang jadi penyebab kematian Pratama. Kita mengadakan tadi mimbar bebas, itu ada orasi, ada juga puisi, dan tadi ada lantunan biola. Lalu kita tutup dengan doa bersama dan juga tabur bunga. Harapannya apa Dan dari kita sendiri untuk kasus ini? Ya, harapannya khususnya kami Aliansi Mahasiswa FEB menggugat kedepannya proses yang sedang berlangsung itu membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kami harapkan. Melalui aksi ini semoga bisa mendukung proses ini, semoga bisa menjadi dampak yang besar untuk mendorong bahwa keadilan itu selayaknya didapatkan oleh Pratama. Sementara itu, pihak Universitas Lampung menyatakan kasus tersebut sebelumnya juga mencuat dan sudah dibereskan. Korbannya ada 2 orang, satu mengalami sakit pendengaran dan kedua sakit penggumpalan darah di kepala hingga akhirnya meninggal dunia usai mengikuti pendidikan dasar Mahepal pada November 2024. Saat itu, beberapa panitia pendidikan dasar sudah meminta maaf dan diberi sanksi secara keorganisasian Mahepal dan perbuatan para pelaku sudah dimaafkan keluarga korban. Kita minta diselesaikan sesuai baik dan kami hukum. Hukumannya yang pertama membuat surat pernyataan bahwa jika terulang lagi maka mereka akan dibekukan organisasinya. Nah, saya pikir sudah selesai kejadiannya ini. Tetapi ternyata itu pengaduan cuma 1 orang, si Faris. Nah, tapi waktu itu beliau di dalam beliau menyatakan tidak mau menuntut. Yang saya pentingkan itu kan ada dari orang tuanya kan yang menyatakan bahwa anaknya meninggal karena ikut SAR yang berdasarkan mungkin kronologis kesehatan tertentu. Nah, karena itu belum ada ya saya nggak berani lah menghukum organisasi yang lain tanpa bukti yang kuat gitu. Pihak Universitas Lampung menyatakan kini sedang bekerja melakukan investigasi atas kematian Muhammad Pratama Wijaya Kusuma yang diduga akibat dianiaya seniornya saat mengikuti pelatihan pendidikan dasar. Penyelidikan tim investigasi ditargetkan selesai pada 22 Juni mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Jadi kami meminta untuk segera memberikan sikap dari pihak. Tunggu lama-lama. Kalau pakai duit pasti jalan cepat. Petugas gabungan Polres dan Samsat Lampung Timur menurunkan tim khusus untuk memberantas pungutan liar dan calo selama program pemutihan pajak kendaraan digelar.
Tim itu terdiri dari Satuan Provos, Reskrim, Lalu Lintas, dan Badan Pendapatan Daerah. Mereka akan mengawasi lingkungan Samsat yang saat ini sedang ramai warga mengurus pajak kendaraan. Pihak Samsat menjanjikan pelayanan pengurusan pajak kendaraan bebas calo dan pungutan liar. Untuk terkait masalah berita negatif yang selama ini beredar terkait masalah calo, kami bisa menjamin 100% bahwa tidak ada lagi calo-calo parkir yang berkeliaran di Lampung Timur. Setiap hari di sini kami juga sudah ada pengawasan dari Bapak Provos, yang mana kalau misalnya ada tindak yang dilakukan oleh pelaksanaan calo, bisa dilaporkan kepada anggota atau personil yang berada di Samsat Lampung Timur ini. Kemudian kalaupun masyarakat ingin menanyakan sesuatu terkait proses pelaksanaan pemutihan, di sini Samsat Lampung Timur juga melalui PTD Samsat telah menyiapkan pelayanan informasi untuk isi center di depan kantor Samsat Lampung Timur. Datang ke Samsat ini ganti plat ya? Iya, ganti plat pajak. Ini bayar nggak sih Mbak? Enggak, gratis. Gratis ya? Iya. Untuk pelayanannya seperti apa sih Pak di sini Pak? Pelayanannya bagus. Maksudnya langsung tanggap aja. Mau pajak mobil. Pajak. Oh. Waktu pas di sini kena calo nggak sih Bu? Enggak. Untuk pelayanan sendiri Bu? Sendiri. Nggak pelayanan sendiri di Samsat? Bagusnya seperti apa Bu? Enggak ada calo, baik. Lancar. Lancar ya? Iya. Jadi cepat Bu ya? Pengerahan pengawas anti calo dan pungutan liar tersebut dilakukan setelah beredar keluhan warga yang mengurus pajak kendaraan di Samsat Lampung Timur sangat lama. Warga antri lebih dari setengah hari namun berkasnya belum kunjung selesai. Padahal saat itu terlihat banyak petugas Samsat sibuk bekerja dan warga menduga mereka memprioritaskan berkas lain dibanding milik warga yang antri. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Apabila ada pertanyaan dan Penderitaan warga desa Wonomerto, Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara akibat jalan rusak selama bertahun-tahun akan segera berakhir. Rabu siang, jalan desa mereka diperbaiki yang dibiayai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Lampung. Perbaikan jalan bersamaan dengan peresmian kantor koperasi Desa Merah Putih Besutan pemerintah pusat. Jalan aspal yang rusak diganti dengan jalan beton sepanjang hampir 1 km dan menelan biaya hampir 1 miliar rupiah. Saya ke Wonomarto, ke desa Wonomarto, desa yang kami lakukan intervensi berbagai macam program provinsi di desa ini yang gunanya untuk meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, inklusivitas, SDM, dan semua asta cita, 3 cita kita lakukan terpusat di desa ini. Ini akan menjadi desa yang menjadi desa percontohan dan akan seluruh desa di Provinsi Lampung akan kami dorong melakukan desa jadi desa maju. Ini satu program namanya Desaku Maju. Ini target dari 100 hari kerja kita, Bang? Target ya, tapi ya kita dalam waktu secepatnya kita ingin membuat seluruh model program kerja selama 5 tahun dibuat modelnya dulu, kemudian akan dilakukan secara masif di seluruh provinsi. Kebetulan di Desa Wonomarto kemarin kita yang intervensi cepat. Perbaikan jalan desa yang ditanggulangi oleh dana Pemprov Lampung tersebut diharap bisa merata. Bupati Lampung Utara menyatakan APBD Lampung Utara tahun ini tidak cukup untuk membiayai perbaikan jalan sebab jumlahnya terlalu banyak. Apresiasi Gubernur Lampung ya, yang telah menjadikan Wonomerto sebagai lokus kegiatan program Desa Maju. Kegiatannya ada kegiatan penguatan sektor pertanian ya. Kita bisa lihat di sini ada kegiatan-kegiatan dryer, kemudian ada pembentukan koperasi desa, ada semuanya berjalan dalam rangka untuk memperkuat sektor ekonomi. Kalau kegiatan ini berlangsung secara normal, target Provinsi Lampung dan Kabupaten adalah bagaimana masyarakat dapat nilai tambah dari pendapatan tersebut sehingga nanti mereka daya beli meningkat, dengan konsumsi juga meningkat. Kalau demikian maka yang namanya pertumbuhan ekonomi jelas akan makin bertambah dari tahun ke tahun. Dan saya yakin dalam waktu 5 tahun ke depan pemerintahan beliau dapat menjadi kenyataan satu fakta yang sesuai dengan visi beliau.
Masalah jalan rusak di Lampung jadi pekerjaan rumah gubernur dan para bupati saat ini yang harus segera diatasi. Masalah jalan rusak di kepemimpinan gubernur dan bupati sebelumnya banyak yang tidak tuntas. Warga yang sudah terlalu lama menderita akibat jalan rusak kini menantikan jalan mulus dan bagus. Ardi Haba melaporkan dari Lampung Utara.